Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 25 Juni 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Kriswan Piak Nusa yang berhari ulang tahun pada hari ini. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan adik atau anak Kriswan, anak dari saudara Harun Piak Nusa. Dan sekali lagi kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi ini, 25 Juni 2022. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah, yang terbaik di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 25 Juni 2022 dengan judul Kuasa Kebenaran yang Mengubahkan. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tidak ada yang dapat menyebabkan perubahan dalam hati manusia selain Dia yang telah menciptakan manusia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Setiap guru harus menyadari bahwa dia digerakkan oleh agen ilahi. Penilaian manusia dan ide-ide yang paling berpengalaman cenderung tidak sempurna dan salah. Dan instrumen yang lemah tunduk pada ciri-ciri karakter turun-temurunnya sendiri. Ketika kita perlu tunduk pada pengudusan Roh Kudus setiap hari. Jika tidak, diri akan mengambil alih kendali dan ingin mengendalikan. Dalam semangat pelajar yang lemah lembut dan rendah hati, semua metode dan rencana serta ide manusia harus dibawa kepada Tuhan untuk perbaikan dan dukungannya. Jika tidak, semangat Paulus atau logika Apolos tidak akan berdaya untuk menghasilkan pertobatan. Yesus mengenakan kemanusiaan agar dia dapat bertemu dengan manusia. Dia membawa manusia di bawah kekuatan transformasi kebenaran dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia mendapatkan akses ke dalam hati dengan mendapatkan simpati dan keyakinan. Membuat semua merasa bahwa pengenalannya akan sifat dan minat mereka telah lengkap. Kebenaran datang dari bibirnya yang indah dalam kesederhanaannya, namun dibalut dengan martabat dan kekuasaan. Betapa hebat guru itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa lembutnya Dia memperlakukan setiap orang yang jujur mencari kebenaran, sehingga dia dapat memperoleh pengakuan atas simpatinya dan menemukan tempat di hati mereka. Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera. Kuasa kebenaran yang mengubahkan. Jadi saudara, kadang-kadang kita merasa kita ada andil di dalam bagaimana hati orang lain itu diubahkan. Mungkin kita bisa bilang ya. Artinya Tuhan juga meminta peran kita untuk aktif dalam hal memenangkan orang lain kepada Kristus. Tetapi kita harus menyadari bahwa di balik perubahan seseorang ada kuasa Allah yang ajaib melembutkan hatinya. Peran kita adalah peran yang di luar. Peran kita adalah mengajak dia, membawa dia, lalu kemudian menuntun dia untuk mengenal akan kebenaran. Kalau tidak kita lakukan itu pula, maka Allah kemudian dalam tugas dan pekerjaannya tidak dapat dia kerjakan. Itulah sebabnya inilah yang disebut dengan apa yang dilakukan manusia diperlengkapi oleh Tuhan.
maka saudara, yang kita perlu sadari adalah bahwa perubahan itu datang daripada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan, maka Tuhan akan berkarya. Kalau kita sudah buat tugas kita, maka Tuhan akan melakukan tugasnya. Jadi, sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai orang tua, ketika kita mau bekerja untuk mengubah hati orang, maka kita perlu bekerja dengan siapa yang hanya mereka, yang hanya oknum itu yang dapat mengubah hati, yaitu Allah. Kalau kita bekerja dengan Allah, membangun kerjasama dengan Allah, maka hati yang keras sekalipun akan dilembutkan dengan cara Tuhan. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu pesimis melihat kondisi dunia ini. Sama seperti yang terjadi di zaman Nuh. Nuh sudah berkhotbah, dia sudah buat KKR. Kalau dia membangun sekolah sudah 120 tahun dia membagikan kebenaran. Tapi pada akhirnya hanya 8 orang yang selamat. Mungkin kita katakan, Nuh sudah bekerja, berarti mungkin Tuhan tidak bekerja. Tuhan telah bekerja. Tetapi setiap pilihan ada di tangan manusia. Dan ketika 8 orang itu diselamatkan, hanya sedikit jumlahnya, lebih sedikit daripada jumlah yang tidak bertobat. Itu akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah kita di 8 orang itu yang selamat, atau kita yang ada lebih banyak yang tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Inilah tantangan kepada kita dan komitmen kita pagi ini. Mari kita bekerja sama dengan Dia, setia sampai Yesus datang. Tuhan memberkati pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita kirim pekabaran hari dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pelajaran hari ini boleh mengubah hidup kami, untuk selalu kami bergantung kepada Tuhan. Siapapun yang kami ajar firman Tuhan, kebenaran-kebenaran, maka biarlah Roh Kudus yang menuntun dia untuk mengalami pertobatan. Ajar kami untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan, agar itu membawa hasil yang lebih besar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami sepanjang Sabat ini, khusus adik Kriswan Piak Nusa yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati jemaat yang melayani maupun jemaat yang dilayani dalam tugas pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Sabat ini adalah merupakan Sabat yang penuh berkat dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.